untuk masuk ke babak playoff nantinya jadi. Yes, betul sekali. Dan ternyata untuk band terakhirnya adalah Hellcurt-nya kayaknya pulang dari sini Choji mesti nambah sprinter lagi kayaknya. Cuman Bener-bener gak kelihatan ya soalnya ya. Tapi di sini dari EVOS mereka menutup karya hero yang mereka nggak bisa gunakan lagi. Terus Smarties yang ditutup di sana agar tidak head to head dengan Fredrin. Ini Berikut flex juga pick dengan sih. Hellcurt yang ditutup. Hellcurt. Iya, ini flex pick banget sih untuk EVOS Icon. Mereka bisa naruh XP di tangan Fredrin, Grok, Roamer, junglernya beda bisa gitu. Mungkin kalau udah ngambil dua fighter kayak gini ya, Grok dan juga Fredrin, Assassin menurutku bakalan sangat-sangat oke untuk digunakan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi ingat, ini juga ada yang namanya Joy, yang biasanya menjadi mimpi terburuk bagi para marksman. Ini Franco masih oke gak sih? Buat Pak Levi? Franco untuk Pak Levi sebenarnya masih oke, cuman males kalau udah ketemu ya kayak gini, Akai atau Divine Jasmine dari Kaja. Karena inget, oke lah boleh ada beladihan dari Franco, tapi sekalinya kena heavy spin itu beladihannya ke cancel, Cipi. Ya itu dia, tapi Harry turn juga. And then di pick sama teman-teman dari EVOS Icon karena udah ada Joy di sana juga lah ya. Satu-satunya surprise effect yang tersisa ya Coy dari teman-teman EVOS Icon bisa secure. Tapi itu dia, ada seperti yang Coy bilang ya, yang perlu diperhatikan adalah kalkulasi. Berarti karena ada penghancur strategi dari heavy spin. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dari arah Joy-nya sendiri masuk karya lini pertahanan belakang yang dimiliki oleh tim EVOS Icon. Yes, langsung saja kita melihat sebentar lagi game kedua akan berjalan, di mana kedua belah kubu telah mengambil hero-nya masing-masing. Dan menurutku power dari EVOS Icon sangat kental dari segi durability power, jadi sepertinya tim fight setup yang rapi harusnya bisa dibawa oleh teman-teman dari EVOS Icon, khususnya dengan adanya real world inflation. Sementara kalau kita ngeliat dari sisi kubu grafis, dengan adanya power dari Akai ditambah lagi dengan Kari, ini bakalan ngebuat offensive power dari Arlie sih yang bakalan kuat dari grafis. Iya, itu dia. Dan yap, kita bakal langsung lihat tentunya apakah di match yang kedua kali ini akan ditutup menjadi match point untuk teman-teman dari EVOS Icon. Atau nampaknya akan ada penyamaan kedudukan dari teman-teman grafis karena sudah mulai terpantau masing-masing hero mereka di masing-masing landing phase. Dan sudah mulai coba untuk di flicker begitu saja. Bahkan kembali ada satu buah agresivitas yang bakal dibawa oleh kedua belah tim yang nampaknya tidak mau diberikan satu buah respons positif untuk tim Pikes. Iya, ini Gozalzi ini bener-bener keganggu banget sih. Rotasi awalnya yang ingin mengganggu ke arah Fredrin dari Nea ya. Dan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya, yang diambil dari Nea adalah Quantum Charge lagi dan lagi ya. Ini digunakan sangat-sangat versatile sekali buat kabur ataupun mengejar. Itu udah bisa banget digunakan dari Quantum Charge. Cuman kalau kita ngeliat dari setupnya EVOS Icon, ini adalah setup time bomb. Kenapa saya bilang time bomb? Ada Doma, ada Gamora. Damage-nya paling utama itu dari mereka berdua. Mungkin Nea masih bisa melakukan input damage, tapi damage-nya bakalan bisa dimaksimalkan dirasakan oleh Skyzar. Ya. Kenapa saya bilang Doma dan juga Gamora jadi setup time bomb di EVOS Icon? Karena Gamora itu bakalan punya damage yang sangat menyebalkan kalau udah masuk ke menit ke-12 ke atas. Biasanya menit ke-12 itu udah ada Ice Queen One, Glowing One. Yang dimana itu adalah item combo yang paling menyebalkan bagi hero-hero yang berjalan. Ya, itu dia. Di area sisi bawah sana udah mulai terlihat cukup krusial tentunya. Turtle Camp Puzzle by KFC menandakan Turtle yang pertama udah mulai muncul sejauh mata memandang. Belum ada satu buah gangguan atau bahkan tim fight commit dari kedua belahnya. Turtle nampaknya udah mulai ditarik, satu buah lantunan dari Electrifying Beats juga udah mulai dikeluarkan oleh seorang Vex untuk mengusir mundur. Dengan adanya metode cuek nih dari Nea ini membuat kayaknya nggak akan ada setup Turtle ya, sehingga Free Turtle berhasil diamankan oleh tim grafis. Bahkan mereka udah mulai langsung menuju mengarah ke area pola jungle pattern yang dimiliki yang ternyata langsung diselesaikan sesegera mungkin oleh seorang Nea. Dan kalau melihat dari area sisi top lane sini, ini masih cukup so-so ya, masih cukup safe zone juga antara Doma sebetulnya dan juga Skyzar, walaupun rotasi Pak Levi ini yang harus perlu diperhatikan. Tapi silent ya, Doma ini udah dapetin gold crab 2 kali, ngebuat adanya sedikit gold gap antar para marksman. Dan kalau kita ngomongin masalah emblemnya, Assassin Emblem dibawa sama Doma, ditambah lagi dengan Quantum Charge, dan ternyata
yang dibawa adalah Thrill untuk penambahan. Tapi wait a powernya. minute Choji, ada satu buah divine judgments yang dikeluarkan mengarah ke Renea disusul dengan adanya electrifying beats dan juga Rhythm of Joy. Berikut juga dari real world manipulations, tapi nampaknya teman-teman dari EVOS Icon masih belum mau memberikan respon team fight. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu ke area lini pertahanan belakang yang dimiliki. Dan sejauh ini teman-teman dari EVOS Icon mereka masih pulang dengan tangan kosong. Belum ada kompensasi atau pertukaran ya yang berhasil diamankan dari hilangnya turtle pertama. Tapi kalau ngomongin dari arah sisi perekonomian ini masih dipegang kendali penuh, tapi Flicker dan Bloodhound dibuka begitu saja dan finally First Blood berhasil diciptakan. Skyzar tumbang di tangan anak-anak dari EVOS Icon Doma. Mendapatkan satu buah perolahan bekal yang cukup bagus di menit kita yang ketiga kali ini. Dan akhirnya ada satu buah keuntungan yang berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Early yang cukup tenang dari kedua belah kubu, masih belum banyak action yang bisa dijalankan. Tapi pada akhirnya kita sepertinya akan melihat setup lagi untuk di menit kelima. Di mana Turtle pun akan berjalan dalam 8 detik lagi. Yang mungkin saja ini akan dikonteskan oleh kedua belah tim. Bisa jadi, bisa jadi. Yes. Sejauh ini gameplaynya beda banget ya. Sama game yang sebelumnya. Biasanya ada team fight yang intensif yang terjadi. Tapi ini nampaknya bakal coba untuk ditahan dengan area satu buah Rhythm of Joy dan juga Electrifying Beats yang dibuka begitu saja. Tapi nampaknya Vex di outplay dengan area damage yang diberikan Turtle. Berhasil diamankan dengan area satu buah last hit dari seorang Gamora. Dan nampaknya 2 poin objektif berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Belum berhenti sampai di sana. Tanpa hilangnya mid lane outer turret di menit keempat. Mereka bakal coba untuk mulai bermain agresif. Mengarah ke arah jungle patron shift dimiliki oleh Gravis kali ini. Dan tidak ada kesempatan bagi sang juggler mensecure. Karena dari sisi para pembalap tersebut berhasil diamankan oleh seorang Nea. Iya, ini udah rugi ke Ridak juga sih. Walaupun ruginya nggak terlalu parah ya, tapi setidaknya perolehan XP lah yang lumayan akan berasa di tangan teman-teman dari Gravis. Apalagi dengan kita lihat match up head to head antar jungler. Level 7 dibandingkan dengan level 8. Justru sekarang Ridak yang ada sedikit leading dibandingkan dengan Nea ya. Tapi walaupun demikian, goldnya nih udah mulai berbeda di menit ke-6. Dengan perbedaan gold di angka 1000, aku akan katakan mungkin dari 1000 perbedaan tersebut banyaknya di Doma. Tapi balik lagi Pak Levi dengan 2 baris ketersian mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Masih bisa kabur, tapi apakah akan ada tarikan yang on point? Tapi ternyata mancing mania, tapi belum mantap. Yes, tidak ada mancing keributan mantap di area top lane sana. Dan bahkan teman-teman dari EVOS Icon, mereka bermain dengan pola slow but sure. Pressure terjadi di area top lane, bahkan setengah dari health ball turret pun berhasil dikikis oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Walaupun di menit ke-6. Hingga dengan menit ini belum ada objektif turret yang berhasil diamankan. Tapi nampaknya berapa detik lagi teman-teman dari EVOS Icon bakal mensecure karena objektif turret. Follow up dengan area satu Bloodhound yang dibuka. Dan damage yang diberikan oleh seorang Doma membuat Kozasi harus tereliminasi. Belum berhenti sampai di situ. Satu buah real world manipulations yang di copy paste oleh seorang Archer pun sudah mulai dibuka. Sorry, dari Gamora ya, udah mulai dibuka. Tapi nampaknya itu hanya memberikan teori ancaman belakang agar teman-teman Gravis mundur ke area belakang. Dan again, tidak ada kesempatan bagi Ridak untuk memanen ke area purple buff-nya. Heavy spin dikeluarkan untuk mundur, tapi wall charge tiba-tiba keluar dari seorang Veldora. Tapi nampaknya masih belum bisa mengklaim ke area poin eliminasi. At least purple buff jatuh kembali di tangan seorang Nea. Kurang 2 cm lagi, dan kalau misalkan kalian perhatian tadi Erca telah mengambil wall charge dari Veldora. Langsung wall charge ke arah Veldora, tapi ternyata Veldora masih punya flicker untuk menghindarkan wall charge tersebut, membuat dia masih hidup. Dan bahkan untuk turtle-nya, ini adalah turtle yang kedua bisa diambil oleh teman-teman dari EVOS Icon. Sepertinya akan melakukan gap dari segi net worth dengan cukup efisien lagi setelah kali ini. Dengan perbedaan hampir di angka 3000 perbedaannya. Satu hal yang aku akan note adalah Yves dari Gamora telah mengamankan Ice Queen 1. Ini dia salah satu item power spike untuk seorang Yves. Tinggal nunggu momentum saja, dan ngomongin masalah momentum, Veldora dan juga Doma, ini dia tadi masih diem-diem tapi bau. Apalagi seperti sekarang, dimana tiba-tiba ada sedikit tarikan terjadi karena Vex dengan satu tembakan terakhir dari Nibi dari Doma, membuat Vex pun pulang dengan begitu cepatnya ke base tanpa melakukan recall. Ya, satu untuk nothing. Dan nampaknya 3 pemain dari Gravis bakal diusir mundur dengan area yang bakal memberikan distraction space dimanfaatkan oleh Gamora dan juga dari area sisi Doma sendiri untuk melakukan poking sedikit demi sedikit sebetulnya ke area turret. Tapi nampaknya Ridak masih
bisa melakukan clearing dengan sangat cepat. Apalagi Skyzar di sini nggak dapetin kesempatan untuk dapetin karya bonus gold buff. Ini yang membuat bakal tersendat banget sebetulnya item yang bisa diamankan oleh Skyzar itu sendiri. Yes, dan di bawah sana tiba-tiba ada sedikit pick off yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon menuju ke arah Ridak. Ini bisa dibilang cukup berbahaya untuk teman-teman dari Grafis karena setiap pick off yang mereka alami, apalagi sekarang dengan GX mencoba untuk maju depan sana, memberikan sedikit damage tapi ternyata Vengeance pun tidak bisa menyelamatkan dirinya, membuat Vex 2 kali di laningnya sama ditumbangkan oleh Doma. Meanwhile Skyzar bakal menjadi bulan-bulanan di all in, dive in, Rattle Ward, di jump, tapi lihat satu hit terakhir dari Veldora membuat dari area Skyzarnya pun tumbang, disusul lagi dengan adanya Roamer dari anak-anak Grafis yang harus hilang 3, tukar 1, tapi nampaknya Nea itu 1 point pick off bentuk sacrifice dari opsi dive in yang dia keluarkan 2 poin berhasil dieliminasi oleh teman-teman EVOS Icon itu sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat juga mereka bakal coba untuk kembali memberikan 1 buah pressure, tapi nampaknya wave minanya masih belum cukup. Ditambah lagi penghancuran strategi dengan adanya Hippie Spins membuat teman-teman dari EVOS Icon ternyata belum mau gentar begitu saja, di mana Erca harus tewas di area mid lane dan 1 sektor bangunan turret pun berhasil diraih. Seperti yang aku katakan tadi di awal game, dimana dari mata Ninja Choji melihat Doma untuk di arah Arunya tuh diem-diem aja. Gak banyak tingkah. Cukup dapetin gold, XP, farm dengan oke. Lihat sekarang di menit ke-10. 6 total kill dimiliki oleh Doma. Ini bakalan tetap nge-scaling dengan sangat baik. Apalagi tadi aku melihat banyak banget momen di mana Ridak itu hampir saja one shot dengan Ren Rapati yang dimiliki oleh Doma. Itu untuk Ridak. Ya, apalagi kalau kena ke Erca atau ke Skyzar. Dan ngomongin masalah Skyzar, ini baru OTW ke arah Wind of Nature. Jadi dia tidak punya item defense apapun terhadap Doma. Blood Hand dibuka, tapi nampaknya Hippie Spins dikeluarkan hanya untuk menghindari serangan yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan nampaknya Raiden Armor dan juga Scarlet Guardian Helmet menjadi 1 buah bekal untuk seorang Ridak sendiri bisa bertahan dari real world manipulations dan juga serangan bertubi-tubi nantinya yang datang. Dan yang perlu diperhatikan di sini juga belum ada item penangkal physical damage sih. Gak ada, itu lihat aja bahkan kajiannya dari Gozalzi itu cuma ngambil ke arah Raiden Armor ditambah dengan Tahbut. Tahbut saja itu namanya Magic Defense, tapi ada 1 yang ketarik di depan sana dan bahkan itu Doma yang tertarik tapi masih bisa flicker. Mundur ke belakang sana tapi Doma akhirnya ter-shutdown di tangan dari Vex. Tapi Vex pun tidak punya jalan pulang di depan sana. Nea menahan sekuat tenaga menjadi di badan terbeban. Tapi ternyata masih belum cukup damage dari Grafis untuk menumbangkan sang jungler Nea. It's too pricey karena shutdown berhasil diamankan, sedikit bisa memulihkan perekonomian lah yang dimiliki walaupun mereka harus kembali menyikapi Lord yang belum enhance berjalan di area bawah. Nampaknya bakal coba untuk dipaksa, pasifnya juga udah mulai aktif di dua base Tarja dimiliki. GP Spence dibuka, menghimpit karena yang harus terpick up Bloodhunt, mengarah ke Golzaxi. Minimnya damage yang bisa ditorehkan oleh pemain-pemain dari EVOS Icon membuat lihat di outplay sudah dengan area 1 wall charge yang dibuka dari seorang teman-teman dari Grafis itu sendiri dan bahkan Pahlevi tumbang. Disusul dengan adanya kehilangan Veldora, tapi nampaknya masih bisa ditahan. Imian pun tidak mampu untuk menahan Rhythm of Joy yang berhasil dihasilkan, tapi Doma kembali hadir di area laning phase 1 last hit. Dan juga Renners Apathy yang tidak on point membuat Ridak still survive di area hutan. Tipis banget, hampir saja bisa menumbangkan ke arah Ridak. Tapi tidak apa-apa, seenggaknya untuk sekarang pertukaran masih cukup oke di tangan teman-teman dari EVOS Icon. Walaupun gold gap-nya juga sudah mulai mengecil. Sekarang gold gap itu ada di angka sekitar 3 ribuan lah. Ya. 3 ribuan gold gap-nya. Cuman satu hal yang menurutku masih harus ditekankan oleh teman-teman dari tim Grafis adalah lihat dari segi instant replay-nya. Ini udah bagus banget inisiasinya. Pertama itu dari Ridak ngambil ke arah Nea. Ini hanya hilang. Kebetulan Doma juga hilang tadi sama Vex. Otomatis damage outputnya cuma 1. Yaitu dari Gamora. Ini kalau misalkan udah nggak ada Doma, udah nggak ada Nea, EVOS Icon kebingungan. Dan itulah target priority mereka. Ngomongin masalah target priority, itu bisa disambungkan dengan Divine Judgment dari Gozalzi. Atau setidaknya minimal lakukan apa yang dilakukan oleh Ridak kepada Nea tadi, tapi sekarang ke Doma atau ke arah Gamora. Itu sekalinya udah nggak ada power dari EVOS Icon. Ya balik lagi, XP lane-nya ini diisi sama Veldora. Yang dalam tanda kutip, oke, ada damage dari Wild Charge. Tapi damage dia bukan DPS lainnya, lapu-lapu ataupun Yuzong. Yang bisa tahan mungkin sampai 15 ataupun 20 detik di saat team fight. Oke, tadi kita lihat Skyzar nunggu beberapa detik ya. Ada yang rotasi gak nih buat jaga karya Inner top turret, tapi ternyata tidak. Itu yang membuat akhirnya wave minion bisa
menghancurkan karya satu buah inner turret yang dimiliki. Meanwhile, di area Lord Pit, Retribution yang on point dan bahkan instant kill coming from Doma membuat Gozalsi pun tumbang seketika. 4 member Trista bakal di-all-in rekannya Flicker real world manipulation. Jadi kalau seorang Gamora double kill berhasil di-secure oleh seorang Doma. Ridak akan jadi korban selanjutnya. Siapa yang tertembak di sana dan triple kill berhasil diamankan oleh seorang Doma. 2 member tersisa. Taunting delegasi dari anak-anak EVOS sudah mulai terlihat. Belum mereka menghancurkan karya satu buah base middle turret yang dimiliki oleh teman-teman dari Grapis. Tapi nampaknya Vex dan juga Skezar, mereka bakal coba untuk mundur secara teratur. Wave Minion, Faster Exos, EVOS bakal coba untuk memaksimalkan power mereka untuk melakukan endgame. Satu pemain tereliminasi, tapi nampaknya sacrifice dari seorang Vex membuat Wave Minion berhasil di-clear dengan sangat cepat. Tapi surprise effect dari arah satu pemain berhasil menghancurkan karya player yang dimiliki oleh Grapis dan game yang kedua berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon dengan kemenangan mutlak 2-0.